ternyata omongan si Sinta itu bener. Dia nggak bohong berarti. Iya bener banget. Berarti kamu masih jualan cilok ya? Kita mau menghargai seseorang itu kita lihat dari karirnya dia. Kalau orang seperti kamu buat apa dihargai, ya kan? Iya, Penjual bener, cilok di pinggir jalan juga banyak. Paling tidak lah kalian harus punya cita yang tinggi ya. Jadi polisi, jadi tentara atau enggak jadi apalah yang berguna. Jangan yang satu jadi penjual cilok, yang satu pengangguran gak punya pekerjaan. Akhirnya aku juga sampai di sini. Di sini tempatnya Dan. Iya Pak Gita. Jadi bentar lagi saya kan juga ada acara reuni. Jadi saya harus ya ke sana buat menghargai lah teman saya yang udah undang saya. Ya semoga aja ajaran juga berjalan dengan lancar dan banyak juga teman-teman yang datang. Tapi rasanya kalau saya berpakaian baju polisi begini, takutnya saya dikira sombong Pak Gita. Jadi saya minta tolong ambilkan jaket di belakang. Ambil aja sekarang. Siap Dan. Aku juga agak sabar buat ketemu sama pacar aku. Semoga aja dia juga gak telat datangnya. Jadi selain saya juga menghadiri acara reuni ini, saya ada janji juga sama pacar saya. Jadi bentar lagi lah saya mau tanya sama pacar saya aja. Kira-kira saya harus pakai jaket apa enggak? Kalau memang dirasa harus pakai jaket, ya saya pakai aja. Nanti tergantung kondisi dan situasi aja. Ya udah kalau begitu saya langsung jalan dulu ya. Siap Dan. Sebagai sih kemana ya? Masa iya? Janjian dari tadi belum datang juga. Apa jangan-jangan dia emang lagi mempersiapkan segala sesuatunya kali ya? Ya meskipun perasaanku selalu khawatir sama dia, tapi kan ini emang udah pekerjaannya. Aku dari tadi nyariin. Ya ampun. Aku bareng anak buah aku. Jadi aku harus pergi ke inilah, ada tugas lagi di acara reuni. Gak datang juga gak enak. Tapi ngomong-ngomong, ya kamu kan tahu Rosita itu dan juga suaminya kan dia menikah sama Umar. Dia musuh bebuyutan aku. Takutnya dia ngata-ngatain aku. Ya kamu tau lah, setiap aku jualan cilok di sekolah kan aku sering dibantu kamu kan dulu buat jualan cilok sebelum aku tes polisi dan sebelum aku lulus sekolah. Aku berasal dari keluarga yang gak punya. Aku takut nanti malah bermasalah. Apalagi aku berpakaian baju polisi, nanti takutnya aku dikira sok pamer, ada omongan di belakang juga gak enak. Aku tahu si Umar juga dulu pernah gagal ikut tes polisi. Dia emang cita-cita buat jadi polisi. Siapa sih yang gak mau buat jadi polisi kan? Ya udah mungkin keren. Ya mungkin daripada menyebabkan salah paham atau fitnah, ini kamu bawa jaket mas. Ya, makanya aku barusan juga udah antisipasi, habis turun dari mobil langsung inget. Kalau kamu gimana? Aku harus pakai jaket. Kalau gimana? Kayaknya sih kalau menurut aku lebih baik kamu pakai jaket aja deh mas, karena untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik-konflik yang akan terjadi nantinya. Sini aku bantu. Udah, kalau begitu. Aku tadi udah mau jemput kamu, tapi kan masih aku ada apel pagi. Gak apa-apa kok, kan aku juga masih sebatas pacar kamu. Dan mungkin aku juga akan selalu mengerti keadaan dan kondisi kamu, apalagi juga termasuk pekerjaan kamu. Ya, aku cuma berharap nanti setelah kita menikah, kehidupan kita
jadi bahagia sayang. Aku Tapi gimana, kamu masih tetap sayang kayak dulu nggak sama aku? iya pasti tetap sayang lah. Apalagi juga kita udah lama banget kan pacaran. Jadi aku tahu betul Mas gimana perasaan kamu sama aku tuh emang sepenuh hati. Ya meskipun pekerjaan kamu sekarang adalah pekerjaan yang paling kamu impikan kan dari dulu juga. Jadi Tapi aku mau ingetin juga sama kamu, biar kamu juga nggak makin salah paham sama aku sayang. sepatu kamu keren. Nah iyalah. Jadi gimana ya? Kamu jangan berpikiran kalau aku udah jadi polisi kayak gini, aku bakalan berubah sama kamu. Aku bakalan tetap sayang sama kamu, aku bakalan tetap setia dan bakalan tulus sama kamu. Bantu aku dengan doa supaya pekerjaan aku semuanya lancar. Ya, aku bisa Amin. membahagiakan kamu dan kita bisa hidup sama-sama membangun rumah tangga yang harmonis nantinya. Amin. Dan kamu juga harus paham dong, aku ini kan abdi negara. Jadi kadang kalau udah ada tugas mendadak kalau harus langsung berangkat. Ya ini kan juga demi menjaga keamanan masyarakat juga. Begitu. Tentunya juga menjaga keamanannya kamu, sayang. Aku tahu kok Mas, kamu aja bisa sangat sigap untuk menjaga keamanan masyarakat, apalagi menjaga keamanan aku juga. Aku aja masih pacaran sama kamu udah selalu khawatir sama keadaan aku. Jadi aku yakin kok, ya meskipun kamu selalu sibuk sama pekerjaan kamu selalu melibatkan aku di dalam hidup kamu. Jadi aku nggak pernah khawatir dan dengan hubungan kita berdua. Ya udah deh, sekarang begini aja. Lebih baik gimana kalau misalkan kamu duluan aja ke sana. Oke? Kalau kita bareng-bareng nanti takutnya ada masalah. Kalau dirasa nanti suatu situasi enak, Nanti aku bisa hubungin kamu. ya gak usah inilah. Karena aku juga langsung ke sana. Seakan-akan kita sendiri-sendiri jalannya. Oke, kalau gitu Gak timbul mudah-mudahan masalah. mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar ya Mas. Yaudah, aku juga mau beli minum dulu. Haus banget. Mau aku beliin aja? Gak apa-apa, kamu jalan dulu. Oke, Oke, tunggu di yaudah. sana ya. Oke, udah kalau gitu aku pamit pergi dulu. Ya, tapi kan teman-teman juga masih belum banyak yang datang. Ya udah nggak apa, biar nanti aku tunggu di sana aja. Oke, bye. Bye. Karir aku sekarang udah bagus. Cita-cita aku buat jadi polisi udah tercapai. Dan ya aku memiliki seorang pacar yang selalu mendukung semua apa yang aku lakukan. Aku janji aku bakalan bikin dia bahagia. Mungkin tahun depan akulah yang mengadakan acara reuni bareng sama pacar aku. Mungkin tahun depan aku juga bakalan nikah kan sama dia. Ya, aku harap aja semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Dan semoga selalu diberikan yang terbaik. Aku harus minum dulu nih sebelum datang ke sana. Soalnya Umar sama Rosita kalau ngeliat aku nanti pikir aku numpang minum, pikir aku numpang makan. Mana ada aja dia. Semoga aja dia itu berubah menjadi lebih baik. Dan semoga kesuksesan selalu menyertai dia juga. Aku harus cepat-cepat nih, karena nanti aku acara reuninya juga gak bisa sampai selesai. Karena aku juga harus ada tugas sebentar lagi. Sudah, aku cari minum dulu bentar. Gimana sayang? Kamu hari ini seneng banget kan? Ya, yang pastinya seneng banget sayang. Ya, aku juga ngerasain seperti itu. Gimana kamu seneng? Ya, teman-teman kita yang sudah lama tidak ketemu, ya pastinya mereka sudah pada sukses semua kan. Dengan acara reuni ini kita bisa melihat langsung nih seberapa hebat nih anak-anak yang dulunya sering juara kelas, sering berprestasi, dan juga sering dibangga-banggain sama guru kita. Iya, bener sayang, harusnya tuh ya teman-teman kita itu udah pada sukses semua. Ya jangan sampai lah nanti ada salah satu teman kita yang gak sukses itu datang ke sini. Aku kan jadi males sayang. Ya, bukan
bukan cuman kamu aja yang males. Kalau misal ada salah satu dari teman kita yang nggak sukses, aku sih juga ogah. Ya mending kita kata-katain aja, kita Nah. rendahin aja tuh. Ide bagus sayang, biar itu punya malu, biar dia itu nggak datang ke sini. Masa ini acara penting, acara senang-senang, bagian kelas atas ada orang bawahan yang datang ke sini kan ya? Ya itu, ya apa ya? Emang sudah seharusnya kita itu sudah jadi kebanggaan orang tua, keluarga. Begitupun dengan guru-guru kita. Contohnya nih kayak aku sekarang sudah bisa kerja di kantoran. Kamu juga sudah jadi pengusaha Iya dong salon yang sayang. cabangnya di mana-mana. Harus itu sayang. Oh iya sayang. Nanti kita harus banggain nih profesi kita sama teman-teman kita, biar mereka tuh pada tahu kalau nih bahwa kita itu sukses. Iya, ya kita sih bukan niatan mau pamer. Ya, emang sudah keadaan kita sekarang sudah di atas segalanya. Nah, iya betul banget sayang. Jadi kita nggak apa-apa memamerkan kita sebagai orang yang paling kaya di sini, karena ya buat apa kalau kita nggak pamer, mereka kan nggak bakalan tahu. Ya juga sih. Angin sayang. Mau pindah tempat aja. Di mana enaknya ya? Ini udah jam berapa kok masih belum ada yang datang? Ini kayaknya ngaret banget. Mungkin mereka itu masih sibuk dengan apa ya, profesi mereka masing-masing, jadinya mereka agak telat. Ya kan? Bisa jadi sih sayang. Ya semoga aja nanti tidak ada yang mengecewakan. Pokoknya aku tuh pengen ngeliat teman-teman aku tuh sukses semuanya. Jadi derajatnya mereka setara sama kita. Ya. Ya apa ya? Acara ini kan diselenggarakan 1 tahun 1 kali. Ya masa di perdana ini kita itu hanya apa ya? Hanya ingin merayakan yang biasa-biasa aja. Ya nggak mau lah. Pastinya kita harus rayakan yang luar biasa. Harus yang super duper luar biasa sayang. Masa mau acara kecil-kecilan, dananya kan kalau dana yang kecil kan nggak bagus juga ya sayang. Jadi harus yang besar, yang mewah, yang megah. Jadi orang semua yang ada di kota sini tahu siapa kita sebenarnya, ya nggak sih? Iya, itu adalah apa ya, impian dari kita berdua yang kita harus wujudkan saat ini. Ya. Dari zaman sekolah kita sering dibully karena kita bandel lah, kurang pinter lah, segala macam. Tapi di hari ini kita harus buktikan pada mereka bahwa sekarang kita sudah benar-benar sukses. Iya, benar. Aku setuju sama kamu sayang. Pokoknya nanti kita harus ngomong sama anak-anak di depan mereka. Kalau kita ini sekarang sukses, orang yang mereka hina-hina dulu karena kita ini nakal, ternyata bisa sukses juga kan. Iya. Itu bukannya Sinta ya? Oh iya, Itu yang jalan. iya benar, itu Sinta. Apa kita mau samperin aja? Kasihan tuh sendirian, kayaknya lagi butuh temen. Iya, kayak orang kebingungan gitu sayang. Ya, Sinta dulu kan pacarnya tukang cilok tuh. Ya, aku nggak tahu sekarang. Tukang cilok, bentar. Oh, iya. Ingat kan? Bagas. Bagas. Dia itu sekarang masih langgeng sama dia atau dia sudah punya pacar baru. Nah, kita kan nggak tahu. Oh iya, kita tanyain aja ya sayang ya. Ya udah, Ayo kita ke sana. mending kita samperin aja yuk. Ayo sayang. Sinta, Mau kemana? Udah di sini aja dulu. oh kayak takut gitu sih ketemu kita. Ini kan teman kamu. Iya, berdua. dipikir kita ini hantu ya. Udah ya. Aku udah tahu kok sebenarnya kalian tuh datang ke sini karena ngeliat aku kan. Iya kan? Iya. Iya. Bener. Kita itu karena ngelihat kamu kita samperin. Kamu pasti seneng kan kalau diajak acara reuni seperti ini. Oh iya, aku lupa nih. Ngomong-ngomong, apa kabar pacar kamu yang jualan cilok itu? Kabar baik kok. Mungkin bentar lagi datang kali. Oh, masih jualan cilok. Pantesan sayang lama datangnya masih pakai sepeda itu. Begini ya. Iya. Kalau Sita sama Mas Umar, ini kan acara reuni kan? Jadi nggak mungkin kan kalian ngadain acara reuni ini
dengan maksud dan tujuan yang nggak baik, ya kan? Oh, Tujuannya emang baik ya sayang. tujuannya baik. Justru kita sudah sekian lama tidak bertemu. Dengan adanya acara ini, kita semua bisa tahu seberapa sukses teman-teman kita yang suka bandel, ya kan, yang sering dimarahin sama guru. Suka bolos juga. Betul banget. Jadi walaupun di masa lalu kita buruk, pastinya sekarang ya nggak mungkin kan mau buruk lagi. Pasti kita sudah bisa banggain orang tua, ya kan? Iya sayang. Tapi sayang, kalau Bagas itu kan orangnya rajin, terus pinter, gak mungkin dong tetap jualan cilok. Gimana sih? Iya emang kalian ngundang kita semua untuk datang ke acara reuni ini. Kalian ngelihat status pekerjaannya atau gimana sih? Jelas, bener, jelas kita lihat status pekerjaan juga. Kalau nggak setara sama kita, ngapain kita undang? Ya aku pikir dengan adanya kalian ngadain acara ini, kalian udah mau berubah. Sikap kalian udah mau jauh lebih baik daripada masa-masa sekolah dulu. Tapi ternyata sama aja. Cinta, ya kan? Masa kamu hidup cuman mau gini-gini aja, ya kan? Kayak yang masih masa sekolah. Pastinya enggak dong. Karir itu penting loh. Oke. Karena di zaman sekarang tanpa penghasilan, ya tanpa jabatan, kita akan dipandang rendah sama orang-orang. Oh ya ampun, oke. Kayaknya aku udah mulai ngerti deh. Ya, bagus. Acara ini dibuat sama kalian berdua. Sama kamu ya Rosita? Iya, sama aku. Iya karena mungkin kamu mau bantuin teman-teman kamu yang lagi nggak ada pekerjaan, ya kan? Kamu mau bantu dia buat bisa kamu kasih pekerjaan, ya kan? Enggak begitu konsepnya dong. Masa sama teman sendiri mau minta pekerjaan, kan kesannya malu banget. Usaha sendiri aja. Dong. Ya aku pikir sekalian aja kan kamu ngadain acara reuni ini dengan tujuan kamu juga mau berubah menjadi lebih baik dan juga kamu bisa kasih pekerjaan tuh sama teman-teman yang Sin. Dipikir aku ini nggak lebih baik ya? Dipikir aku ini buruk? Maksud kamu tuh apa ngomong kayak gitu? aja kali. Lagian juga kan aku berpikir kalau kalian tuh udah berubah. Kita kan emang berubah ya sayang, udah sukses ya sayang. Nah, nih istri aku sekarang dia punya usaha salon dan cabangnya di mana-mana. Sedangkan aku sudah kerja di kantoran. Di perusahaan gede ya sayang. Betul banget. Jadi masa masih zaman ya emang minta pekerjaan sama temen kayak gitu. Ya, Masa kamu gak pengen sih punya karir yang bagus kayak gitulah? Ya coba deh seandainya kalau aku kasih tahu sebenarnya pekerjaan Mas Bagas masih tetap aja. Terus kalau dia nanti udah datang ke sini, kalian mau usir gitu aja? Sebentar. Aku masih kamu bilang si Bagas misal nih. Atau misal apa emang sudah Atau masih atau sayang? masih tetap jualan cilok gitu? Kayaknya masih deh sayang. Ini dari omongannya Sinta tadi ngomongnya kayak gitu. Masih ya jualan cilok. Bener sih. Udah deh, yang penting sekarang kalian ngadain acara reuni semuanya pasti bakal datang, termasuk Mas Bagas. Kalian nggak perlu khawatir. Ya syukurlah, berarti dia menghargai dong kalau datang. Ya kalau dia nggak datang berarti itu ternyata dia sombong banget sama kita. Oh itu. Yang jelas juga aku datang ke sini karena aku menghargai kalian berdua. Oh sayang bentar deh. Aku dari tadi kepo. Sinta kesini naik apa? Oh iya, kendaraan mana? Iya mana? Kok Jalan nggak kaki kelihatan? Jalan kaki. Kuat kaki kamu itu jalan. Lagian juga rumahku nggak terlalu jauh. Oh iya juga sih, sekalian olahraga sayang. Olahraga sekalian pengiritan. Biar sehat juga. Wih. Ya lagian harusnya reuni acara happy. Kamu dandannya kayak aneh banget, kayak mau pergi meeting. Enggak, biar tahu aja teman-teman kita kalau aku sekarang. Biar tahu kalau kamu sukses. Nah, betul. Itu tau pinter banget Sinta sayang. Tapi itu namanya nggak Hebat. baik, Mas Umar. Gak baiknya di mana? Iya, secara tidak langsung kamu juga merendahkan orang-orang yang masih belum punya pekerjaan setara sama kamu. Kamu itu salah kalau punya pikiran seperti itu, Sinta. Justru dengan aku berpakaian seperti ini, aku bisa cita-citaku bisa tercapai kayak gitu loh maksudnya. Ya mungkin at least kamu bisa bantu kayak teman-teman yang masih kurang mampu untuk bekerja kayak kamu. Aduh. Jadi malas nih. Oh sayang, gak apa-apa dibantu. Tapi asalkan ada ininya lah. Sekarang di dunia ini gak ada yang gratis sayang. Oh iya sih. Tapi kalau ngomong masalah beginian, ya kalau teman-teman yang lain kayaknya gak mampu. Iya sih. Buat makan sehari-hari aja kayaknya. Kalian susah. aja ngadain reuni masih di tempat-tempat kayak gini masih mikirin soal harta. Coba dong, kalau emang kalian tuh udah yakin dengan kesuksesan kalian, reuni di tempat yang jauh lebih baik dong. Sin,
Ya mending lah aku masih bisa ngadain acara reuni daripada kamu nggak ngerayain. Ya, tapi kenapa harus dorong-dorong kayak gitu? Ya kesel aku sama kamu kayak ngerendahin aku aja. Ya bener. Dari tadi omongannya itu seolah-olah mau ngerendahin kita, sedangkan kamu sendiri hidupnya cuma Udah ya. kayak gini aja, nggak ada Oke, perubahan. Mungkin sekarang aku nggak pengen ngomong terlalu banyak sama kalian. Yang jelas aku udah datang ke sini, aku udah cukup menghargai kalian berdua. Cuman aku kasih tahu sama kalian, mungkin untuk nanti ketika teman-teman udah datang, kalian harus berubah deh. Jangan kayak gini terus sikapnya. Aduh, sok-sokan Ya, ngasih kalau tahu sampai nanti kita. ada teman-teman yang jauh lebih baik daripada kalian, kalian juga yang malu kan? Apa sayang? Aja perkataan dia. Tapi kalau misalnya Sini dia nggak sama sesuai ekspektasi, ya udah kita permalukan aja. Ada Baik, baik. Iya. Kita Udah. berdua bakal nurut nih apa kata kamu barusan. Ya, kalau kamu mau buru-buru masuk, kamu tinggal lurus aja tuh di sana. Kenapa kamu haus? Habis jalan ya, mau makan dulu. Nah, nggak apa-apa tuh, ambil aja. Tinggal pesan aja, nanti aku yang bayar kok, aman. Makanannya belum siap, terus aku makan apa? Ya udah, kamu tinggal pesan aja, di sana sudah kita sediain kok. Ya. Udahlah, yang penting aku udah ingetin kalian berdua. Ya udah, Ya. Cinta. Paling dia masih tetap pengangguran tuh. Percuma dia pinter. Nah, tapi dia nggak bisa menggapai cita-citanya. tapi cocok sayang. Sinta masih pengangguran, Bagas jualan cilok. Kan cocok mereka, makanya mereka tuh langgeng dari dulu sayang. Kamu ngomongin si Bagas nih. Hmm. Aku sih kayaknya nggak percaya sih. Soalnya si Bagas kan tahu sendiri dia sering juara kelas Ya. dan dia juga jadi banggaan guru waktu itu kan. Iya sih sayang, tapi kan kita nggak tahu takdir. Siapa tahu dia tetap di bawah kita. Nggak apa-apa kalau dia tetap di bawah kita lah. Ya udah, kita tungguin aja kedatangan si Bagas. Kita nunggu di sini nggak nunggu di depan? Nah, mau di depan boleh, di Di- sini juga boleh. Di depan aja deh sayang. Udah, ayo. Bener. Bagas, Apa kabar? apa kabar? Baik. Gimana? Acaranya udah mulai? Belum. Soalnya aku masih beli minuman barusan. Bagus banget. Oh iya, aku tadi ketemu sama pacar kamu, si Cinta. Udah aku kata-katain dia. Hah, Kok ngata-ngatain pacar aku? Emang kenapa? ya gimana nggak mau kita kata-katain. Temen kita yang lain sudah pada sukses, dia masih tetap pengangguran seperti itu, nggak ada kerjaan. Ya kan? Kamu mana kendaraannya, kok jalan kaki juga? Sebenarnya kan nggak penting kita mau bawa kendaraan apa. Nggak ada sayang. Wah. Jalan kaki juga berarti sayang. Bener. Ternyata omongan si Cinta itu bener. Dia nggak bohong berarti. Iya bener banget. Berarti kamu masih jualan cilok ya? Kamu sih jualan cilok, Gas? Tetap aja. Harusnya kalian menghargai aku. Menghargai Cinta juga. Kita berdua udah ngeluangin waktu buat datang ke acara reuni yang udah kalian buat. Seandainya kita gak datang, banyak kok yang gak bakalan datang juga. Kalian ini gimana sih? Gak boleh begitu. Kita acara reuni nih mau seneng-seneng, makan-makan, silaturahmi. Kamu malah ngurusin soal kehidupan sosial kita. Gas, begini ya. Aku gak tahu. Aku lagi. jelasin sama kamu. Dulu waktu masih kita sekolah, kamu tuh kebanggaan guru, pinter, sering juara 1. Tapi kenapa kamu sekarang nggak bisa menjamin cita-cita kamu? Hah? Masih tetap aja jualan cilok Ya seperti itu. sama. Kamu juga kan cita-citanya jadi polisi. Loh, tapi gak jadi kan? Tapi aku sekarang sudah kerja di kantoran loh, daripada penjual cilok, ya. Penghasilan nggak seberapa tiap hari, terus kamu berniatan mau halalin si Cinta. Hah? Biaya nikah sekarang mahal, bro. Makanya kamu itu harus ya wujudin cita-cita kamu. Jangan jadi penjual cilok. Tidur. Sayang bisa aja. Tahu gitu kan tadi kita pesan ciloknya Bagas ya sayang. Iya. Gak apa-apa. Aku jualan cilok. Yang terpenting itu kan dulu. Wah, masalah kehidupanku sekarang itu sebenarnya bukan urusan kalian. Karena aku banyak bicara tentang kehidupanku sekarang juga percuma sama kalian. Jangankan salah, benar pun pasti tetap salah sama kalian kan? Sayang. Tapi Bagas pakai sepatu loh. Jangan-jangan kamu udah ini ya udah upgrade ke supir. Begini sayang, sekarang itu zaman kan sudah modern, ya kan? Jangankan tukang parkir, penjual cilok aja sekarang pakai sepatu seperti ini, biar keren begitu. Oh gitu, biar viral ya. Iya, dia kan suka cari muka. Tuh. Iya sayang. Aku sebenarnya mau emosi sama kalian berdua.
Ya, tapi itu ngotor-ngotorin pikiran aku. Dan aku juga agak sepantasnya emosi sama kalian. Aku harus memberikan contoh yang baik lah buat kalian. Jadi kelakuan kalian itu salah. Sebelum keadaan yang menyadarkan kalian, lebih baik sekarang dengan kata-kata kalian harus sadar. Karena orang kan kadang begitu, dia omongnya juga gak sadar, diberi keadaan yang sulit baru dia sadar. Begitu kan? Jadi kamu tinggal pilih aja. Kamu gak sok pinter kalau ngomong. Kalau mau ceramahin aku, harusnya derajat kamu di atas aku, bukan di bawah aku. Tuh benar. Kamu nggak ini ya? Nggak ada inisiatif buat hidup maju, sudah miskin harusnya memperbaiki ekonomi keluarga. Seperti itu, bukan malah pasrah dengan keadaan. Mar, dan juga Rosita, kalian udah tua ya sekarang, udah dewasa harusnya pemikirannya. Sebentar lagi, ya aku dengar kamu juga lagi hamil kan? Ya sebentar lagi kalian juga bakalan punya momongan. Masa kalian gak malu sama bayi yang ada di perut kamu? Ngapain malu? Sedangkan mama sama papanya ini sukses, punya banyak investasi di mana-mana. Ngapain harus malu? Ya nanti anakku pasti bangga dong punya orang tua seperti kita, ya kan sayang? Betul, aku kasih tahu sama kalian berdua, bangganya seorang anak terhadap orang tua itu bukan hanya tentang materi. Perilaku dan sikap kalian juga bakalan dicontoh nanti. Oh tidak, semua itu tergantung materi dan uang. Jadi kamu jangan pernah ngomong seperti itu. Sekarang aja kita mau parkir sepeda motor, bayar. Nah, begini guys, kalau kamu sudah nggak bisa untuk nyanyiin kita ya setidaknya kamu jangan ngomong atau berdakwah terlalu banyak lah. Kita sudah tahu kalau kamu itu hanya pintar ngomong. Ya bener, jangan so baik juga. Iya. Terus apa mau kamu? Hah? Mau kamu apa sekarang? Kamu mau jemput si Cinta? Kalau kamu nggak terima, udah bawa pulang aja dia. Lagian kita nggak mau mengundang teman-teman kita yang masih kelas bawah. Iya bener. Aku memang bakalan jemput Cinta. Aku bakalan peringatkan lagi sama dia. Kalau nggak harus datang ke tempat yang ya seharusnya gak kita datang. Nah itu harusnya itu Cinta punya pemikiran sebelum datang ke sini. Kalau dia itu belum mampu, belum sukses, ngapain datang ke reunian di sini? Tapi ini kan bukan soal itu. Ini soal menghargai. Kalau kalian juga gak mau menghargai kita ya, harusnya ya kita tinggal pergi aja. Kita gak usah menghargai kalian juga. Tapi kan yang ada di pikiran kita ini mau menghargai kalian karena kalian udah mengundang kita. Jadi udah wajib kita datang. Seandainya kita gak datang nanti kita dibilang gak pintar buat menghargai orang lain. Tapi sebaliknya guys, kita mau menghargai seseorang itu kita lihat dari karirnya dia. Kalau orang seperti kamu buat apa dihargai, ya kan? Iya, Penjual cilok di pinggir jalan juga banyak. Hah? Mau aku borong cilok kamu berapa sih satu gerobak? Ya, Mungkin 5 juta sayang. udah kasih 10 juta aja kan? Iya kita kan banyak uang sayang. Lagian orang miskin seperti dia juga apa ya, butuh banget. Kalau yang namanya uang itu pasti dia butuh banget. Sayang aku tahu mungkin Cinta sama Bagas datang ke sini pengen ciloknya diborong sama kita buat modal nikah. Terus terangan. Iya kamu dari tadi gak ngomong Bagas. Ternyata dia ngomong mau menghormati kita dengan cara halus seperti itu. Iya sayang. Baik, aku paham sekarang. Udah, kamu berapa nomor rekeningnya? Kamu bilang aja. Sayang, tukang cilok gak punya rekening. Oh ya? Kamu gak ada rekening guys? Pakai cash aja. Astaga, aku kira ya sekarang di era modern penjual cilok itu ada rekening. Ternyata kamu masih kuno guys. Aduh. Haus. Panas. Beneran ocehan kalian. Sekarang kita di mana? Tuh di rumah kita. Lagi makan, lapar katanya nggak makan. Kayaknya dia udah mentalnya down banget tuh ya. Oh ya syukur-syukur dia tuh pergi dari sini sayang. Gak pengen deh ngeliat mereka berdua. Mereka kan gak sukses. Nanti kalau teman-teman yang lain datang ngeliat mereka di acara kita yang malu. Tapi ini justru adalah momen yang baik. Nah, kalau ada acara terus nggak ada badut itu kan kurang seru. Jadi sebentar lagi Bagas dan Cinta udah kita jadiin badut aja. Oh, badut berdua. Tanpa kita bayar ya sayang. betul ya udah. Ya, Kita setuju. mending balik aja tuh ke rumah kita ya. Nanti Cinta malah makan seenaknya lagi. Oh iya dia kan nggak punya uang ya. Ayo sayang. Ayo. Sayang. Ini mobil siapa? Keren banget, ini keluaran terbaru loh. Yang jelas yang punya mobil ini itu adalah salah satu temen kita. Aku pengen nanti kamu beliin aku ya pas ulang tahun. Tenang, kita langsung beli 2 nanti. Awas kamu bohong.
Iya, mungkin ini mobilnya dia. Kita sampein. Permisi Pak. Kamu Gita ya? Wah, apa kabar? Aku baik. Wah, ini cita-cita aku dulu waktu masih sekolah. Sayang kenal. Dia temen aku waktu SD. Kenalin aku istrinya Mas Umar. Oh iya. Kamu Kamu, kerja di mana sekarang, Mar? aku sih kerja di kantor. Ya, Kamu udah sukses juga nih sekarang. alhamdulillah. Tapi kayaknya aku pengen banget nih, ya punya profesi seperti kamu ini, Git. Kamu sudah lama jadi polisi? Ya udah lama, Mar. Ya, Ya, pangkat ini kamu sudah tinggi nih kayaknya. Kamu dulu memang pernah ingin jadi polisi ya, tapi nggak Ya, masuk. Ya mungkin ini udah rezeki aku, Mar. Sekarang aku udah jadi polisi ya, meskipun pangkat aku juga nggak terlalu tinggi sih. bagus. Ya, Terus, kamu ngapain? Sayang dia datang ke sini ngapain? Nah, itu aku mau nanya sama Tanya Git. dulu Aku sayang. nanya barusan, kamu Apa? ngapain di sini? Nah, jadi rumahku itu deket di sini. Kamu mampir aja. Jadi hari ini tuh aku mau ngadain, bukan mau sih, tapi sudah ngadain acara reuni buat teman-teman aku. Makan-makan, seneng-seneng kita. Berarti atasan aku ini teman kamu, Mar. Oh, Soalnya aku kesini nganterin atasan aku ini buat datang ke acara reuni ini. Wah, siapa sayang yang jadi atasannya Bapak? Namanya Bapak Gita Prayitno. Gita Gita. Hadi Prayitno dia. Oh, iya iya Nah, iya. Yang jelas teman kita satu kelas sudah ada yang jadi polisi nih. Wah, aku bangga banget sayang. Apalagi dia kan pasti pangkatnya tinggi. Iyalah, mana ada ya dia itu makanya ecek-ecek ya. Nah, begini Pak Gita. Ini kan atasan Pak Gita sekarang lagi ada acara reuni nih. Pak Gita mending masuk Kamu aja. Kamu nggak perlu manggil Pak sama aku, Mar. Kita teman. Janganlah. Kita menghargai aja, Pak. Saya udah berteman sama Umar ini udah lama, Mbak. Jadi kamu nggak boleh bilang Pak sama aku. Nah, aku cuman mau pesen nih Git sama kamu. Kalau kamu sekarang sudah jadi polisi, jadilah polisi yang baik ya. Jujur. Nah, mengayomi masyarakat Mm-mm. ya, apa ya, walaupun kamu dulu waktu masih SD sering nyolong mangga. Nah, itu tidak menjadi apa ya? Menjadi panutan lah kalau kamu itu bisa mengejar cita-cita kamu. Ini, Mar. Itu kan udah lama, jadi kamu nggak perlu ini itu lagi. Dan barusan juga nasihat kamu juga bagus buat aku. Dan aku juga punya usaha, Mar. Aku punya toko sandal meskipun aku seorang polisi. Wah, Punya bisnis juga. Bagus nih. boleh dong beli di sana kasih diskon ya Bapak Gita. Aku silakan datang aja, Mbak. Kamu kayaknya tertarik banget sama temen aku. Enggak sayang, menghormati aja. Takut ada apa-apa di jalan. Kayaknya aku nggak boleh lama-lama nih ngobrol di sini, nanti kamu malah kepincut nih sama temen aku. Kamu ya, ntar lagi langsung aja datang. Kita makan-makan. Kamu sendirian di sini nggak ada temennya kan? Gini, Mar. Aku bukannya nggak mau untuk undang kamu buat datang ke acara itu. Kenapa? Aku cuma takut aja. Soalnya kan di sana ada pimpinan aku. Udah gampang. Bagaimanapun atasan kamu kan masih teman kita ya kan saya. Iya, jadi aku yang bantu ngomong nanti Ya. daripada kamu sendirian di sini. Aku cuma ngerasa nggak pantas aja kalau duduk sebangku sama atasan aku. Jadi aku tunggu di mobil aja. Begitu ya. Tapi kalau Pak Gita di sini pasti lapar. Belum makan, itu acaranya masih lama loh, masih panjang. Apa? Kan juga ada makanan kok di dalam. Ya udah gini aja. Ntar lagi saya suruh pembantu saya untuk nganterin makanan ke sini Pak Gita ya. Kalau misal Pak Gita sungkan sama atasannya nggak apa-apa. Ya aku juga ketemu sama Pak Gita sekarang sudah seneng banget. Ya sudah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Ternyata wah, sekarang sudah jadi Pak Polisi. Ya. Keren. Ya kan? Berarti atasannya Pak Gita udah ada di dalam, tapi kok kita nggak ketemu ya sayang? Ya mungkin kita pas ketemu sama penjual cilok itu tadi. Oh Jadi kita kan iya. ngobrolnya agak lama. Mm-mm. Komandan atasan Pak Gita ini mungkin sudah masuk ke sana. Iya sebentar lagi. Yang jual cilok, Mas. Adalah teman kita. Kepo ini Pak Gita. Oh ya sayang, bentar lagi kita harus datengin Pak Komandan itu sayang. Kita harus kasih hidangan yang spesial buat Iya, dia. harus beda lah. Iya. Kita harus bedain sama si Sinta sama si Bagas itu lah. Iya, kalau dia itu meskipun makanan tempe tahu gak apa lah. Cuma kebangetan. Ya nggak apa-apa, daripada dimakan sama orang yang kayak gitu, orang nggak punya. Iya. Pak Gita, saya nggak bisa lama-lama juga di sini. Mm-mm. Kita kan tuan rumah, ya. Kalau misal nggak ada tuan rumahnya nanti kesannya kurang menghormati lah. Seperti Iya. Jadi kamu yang undang semuanya. Iya. Saya. Jadi yang ngadain Saya. itu istri saya.
Jadi wajarlah kalau kita harus menyambut kedatangan mereka. Pak Gita, dipikir-pikir dulu aja. Nanti kalau emang Pak Gita itu komandannya belum datang dalam waktu 5 menit, nggak apa-apa nyusul ke sana. Pintu kita terbuka lebar khusus Pak Gita. Oh iya Mbak, misalnya sih memang terlalu lama saya nunggu di sini, saya bakal masuk kok. Iya diajak ya sayang, makanannya banyak soalnya. Iya. Soalnya istri aku emang suka seperti itu. Kalau ada acara emang suka ya bagi-bagilah. Ya. Kan baik, ya aku kan baik sayang. Hah, kalau itu jangan diragukan lagi. Dia itu. Jangan diragukan lagi. Sayang ngomongin apa? Enggak, biasalah. Kita tunggu di sana ya Pak Gita ya. Silakan Om. Ya udah. Mari Pak Gita. Ya. Wah, Sayang. Aku nyesel datang ke sini. Ya iya, dia ngata-ngatain aku, dia gak tahu aja sekarang aku jadi polisi. Aku heran, kenapa ya? Dia masih ngundang kita kalau pas waktu acara begini, pas waktu kita datang, kita masih mau dikata-katain. Aku malas aja, bukan takut buat ngeladenin dia. Dan aku lihat kayaknya si Umar itu bukan pengusaha beneran deh. Dan ini tempatnya juga sepi, masih pintunya juga masih tutupan. Kalau aku udah sendirian di sini, mereka bilang mereka udah siapin semua, itu nggak ada apa-apa. Atau jangan-jangan yang lain gak datang gara-gara tahu, karena ya pasti gak bakalan betah cara Roni sama mereka. Tapi tadi kamu bener diganggu sama mereka, karena tadi juga mereka udah sempat ketemu aku dan cari tahu tentang kamu. Bener sayang, ya tapi ya mau gimana lagi. Ini aku juga gak mau lagi harus. cocok sih. Kok nggak langsung masuk? Jangan. Orang seperti dia itu nggak perlu masuk ke rumah kita. Oh iya sayang. Cukup nyemper aja di sini. Iya benar-benar. Aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu tahu nggak kenapa rumah kamu sepi? Ya Karena masih belum teman-teman juga tahu kalau misalkan datang ke sini nasibnya bakalan sama kayak kita. Kamu belum tahu aja siapa aku sebenarnya. datang. Alah, gas. Kamu itu mau ngomong bagaimanapun ya, kamu tetap penjual cilok ya. Sebenarnya kamu nggak apa-apa ngata-ngatain aku mah. Tapi jangan bawa-bawa pacar aku lah. Dia tuh nggak tahu apa-apa mah. Dia cuma datang ke sini, maksa buat datang ke sini karena dia menghargai aja undangan kalian. Seandainya kita nggak mau datang, makanan kalian juga nggak bakalan ada yang makan. Nggak apa-apa, kita bagi-bagiin aja. Kebetulan kan aku orangnya baik hati. Tuh, jadinya ya nggak apa-apa. Makanan emang banyak kok, saya pesen. Dia seorang baik hati, ngadain acara reuni kayak gini yang dilakukan cuma menghina satu sama lain. Ya kita cuma bukan menghina kalian berdua ya. Paling tidak lah kalian harus punya cita yang tinggi ya. Jadi polisi, jadi tentara atau enggak jadi apalah yang berguna. Jangan yang satu jadi penjual cilok, yang satu pengangguran gak punya pekerjaan. Daripada kamu malu udah ngomong kayak gitu di depan Mas Bagas. Nih, ngapain malu? Orang emang kenyataan seperti itu kan ya saya. Iya, bener Aku sayang. sebenarnya gak mau sombong-sombong sama kalian. Dan aku juga udah ngomong sama Sita. Kalau misalkan dress code aku udah benar apa enggak. Aku nih sebenarnya ada tugas, Mak. Tugas apa? Aku datang Tugas ngelarisin cilok-cilok kamu begitu. Hah? Salah sayang. Tugas untuk jual cilok di depan teman-teman. Baru tahu. kita kayaknya memang salah alamat buat datang ke sini. Tapi kalau orang seperti mereka berdua gak dikasih pelajaran, kayaknya ini bakalan terus sama gini. Aku merasa bersalah udah maksa kamu buat datang ke Drama mereka berdua. Yang drama itu kalian berdua, tahu nggak? Ya kalian lah Ya, ngapain? kalau misalkan kalian nggak mau aku datang ke sini, ngapain aku dikasih undangan? Ya kenapa kamu masih punya muka buat datang ke sini? Ini kan acara yang paling mewah. Sayang, aku tahu nih, jangan-jangan mereka itu datang ke sini atau cuma mau numpang makan. Astaga.
Astagfirullahalazim. Jelek banget sih pikirannya sama kita berdua. Kita nggak Ya. pernah sedikit pun punya pikiran jelek, bahkan dengan adanya kita baru datang ke sini, kita masih punya pikiran yang positif. Udahlah Sin, apaan sih sampai berceramah kayak gitu? Udah tenang aja, masalah makanan nanti aku bakalan kasih. Tapi nunggu teman-teman makan dulu ya. Nanti sisanya baru kita kasih kan sayang. Ya, kita wadahin aja biar mereka itu nggak kelaparan. Pulangnya kan mereka capek jalan kaki. Oh kan. iya Kamu bener pikir banget. kita ini pengemis, hah? Kamu pikir kita gak bisa beli makanan sendiri? Oh, Bisa Ini acara katanya. orang yang kan modelan begini, tuan rumahnya kurang ajar banget. Aku gak nyangka aja bakalan ya seperti ini. Bahkan ini lebih parah dari apa yang udah aku bayangin, tau gak? ya kalau kamu punya karir yang bagus sama pacar kamu, mungkin kita akan jauh menghargai, guys. Ya, namanya juga orang seperti kamu. Buat apa untuk dihargai? Iya bener. Kita ngapain sih? Nah, nih contoh nih, ini orang sukses, dia teman SD aku. Jadi polisi, nggak kayak kamu. Kamu nggak malu sama dia? Hormat harus dihargai tuh. Jadi kamu kenal juga sama Ya kita. iya, dia. Jadi acaranya di sini juga. Kamu ngapain kesini, Git? Sebentar. Barusan saya disuruh ke sini sama Pak Gita, Mas Umar ini. kenapa Pak Gita sampai hormat sama si Bagas ini? Dia jualan Pak Gita kan cilok. polisi, sedangkan dia Tadi kan saya sudah bilang kalau saya ke sini nganterin komandan saya. Kamu gimana sih? Sayang. Polisi sayang. Jadi aku dari tadi sebenarnya nggak mau ngeliatin pakaian aku. Soalnya aku takutnya dikira aku pamer. Tapi aku pakai jaket begini, aku malah dikata-katain sama kamu. Mar, aku dulu memang jualan cilok, Mar. Tapi aku juga berhak buat mengejar cita-cita aku, buat jadi polisi seperti ini. Bahkan kamu kenal sama Gita, Gita juga masih bawahan aku. Dan dia kesini buat nganter aku. Kamu kenal sama dia, Git? Ini teman saya. Sekarang begini aja deh. Kamu kan tugasnya buat nunggu aku di sana. Ngapain kamu di sini? Sekarang kamu balik ke sana, Git. Dan ingat, jangan menjalankan perintah yang bukan perintah dari atasan kamu. Selama itu masih dalam pekerjaan. Siap dah. Aduh sayang, gimana ini? Sekarang aku bisa tertawa lepas. Tahu nggak? Kenapa? Iya. Ternyata ada orang yang lagi ketakutan sekarang. mending masuk aja Pak Bagas sama pacarnya Ibu Sinta. Sekarang kamu udah mau menghargai Mas Bagas. Dari tadi kamu ngapain aja? Itu tadi cuma acting aja kok. Iya, mengenang masa lalu. Iya, Mengenang masa gitu. lalu. Jadi Kalian drama banget sih. Ya emang suka main drama kita. Mar, aku datang ke sini buat menghargai kamu. Aku juga ada tugas. Dan aku gak bisa ikut sampai selesai. Tapi aku masih tempatin waktu buat datang ke sini, buat menghargai kamu. Tapi kenapa ketika aku datang ke sini dan aku ya cuman pakai jaket, terus kamu kira aku jalan kaki, aku bawa mobil bagus kok. Dan kata siapa? Sinta ini pengangguran. Sinta itu pengusaha sukses. Kamu jangan macam-macam, Mar. Aku nih gak pernah main-main. Pak Bagas, Pak jangan diapa-apain suami saya. Soalnya suami saya ini nggak bisa berkelahi. saya minta maaf atas perlakuan kita berdua Pak Bagas. Jadi saya pikir Pak Bagas masih tetap penjual cilok, ternyata sudah jadi aku mau kasih tahu ya komandan. sama kalian berdua. Menghargai seorang bukan karena pangkat dan jabatan, Mar. Bukan karena harta dan kekayaannya. Siapapun berhak kita hargai, Mar. Kalau kamu gak bisa menghargai orang lain, jangan berharap orang lain bisa menghargai kamu. Aku gak peduli kamu mau jadi apa. Dan aku gak peduli seperti apa keadaan kamu. Dan aku bukan gak tahu kok, model seperti kamu ini bukan pengusaha beneran, iya kan? Kamu cuma tampilan aja biar terlihat wow, biar terlihat kaya. Aku juga heran. Udah umur juga udah tua, udah mau punya anak juga. Tapi kelakuan masih aja kayak bocah. Iya Pak. Kamu kalau begini kapan berkembangnya, Mar? Iya Pak, saya salah Pak. Ini akan menjadi pelajaran saya. Alah, kamu bilang kamu salah, kamu bakalan jadikan ini pelajaran karena kamu takut aja. Aku berseragam pakai polisi sekarang. Aku ini bukan bekerja bukan untuk ditakuti sama orang, Mar. Tapi aku menjaga keamanan. Tapi kalau kamu menghina aku, atas nama pribadi aku juga gak bakalan terima, Mar. Emang kamu mau direndahkan kayak aku tadi? Kamu mau diperlakukan gak enak kayak tadi?
Enggak, Pak. Kami minta maaf ya, Pak, atas sikap kami berdua tadi. Mau apapun profesi aku dan mau apapun profesi kalian, kita saling menghargai. Aku menghargai pekerjaan kamu, aku menghargai pribadi kamu, Mar. Tapi kamu juga begitu sama aku ataupun sama orang lain. Jangan anggap orang lain itu seperti sampah. Aku Baik Pak Bagas. lama-lama emosi juga di sini. Aku sebenarnya juga mau memamerkan profesi aku sekarang, memamerkan pangkat aku sekarang. Pangkat dan jabatan aku cuma sementara, Mar. Kalau kita berbuat baik sama orang lain, apapun jabatan kita dan seperti apapun kondisi kita, orang lain bakalan menghargai kita. Dan aku peringatkan sama kamu, sekali lagi kamu bersikap seperti itu sama aku, sama Sinta, kamu bakalan berurusan sama aku, Mar. Jadi aku sekarang minta maaf, aku gak bisa datang ke sini. Pak Bagas. Dan ingat, aku gak mau dengar kabar lagi ada orang yang kalian rendahkan lagi. Udah sayang, mending sekarang kita pulang aja. Aku harus ngantar kamu pulang, dan setelah itu aku harus pergi tugas lagi. Ingat omongan aku tadi, jangan pernah merendahkan orang lain. Iya, Pak. Baik Pak. Oh, sayang, salah sasaran. Kamu sih. Ya, mana aku tahu kalau si Bagas penjual cilok yang dulu sekarang udah sukses. Aku juga salah tadi, sudah ngerendahin dia. Ya mau gimana lagi, ternyata dia adalah ya seorang atasan dari temen aku yang SD Pak Gita itu. Udah sayang, ini jadi pembelajaran buat kita deh. Besok-besok kalau ada acara lagi, kita nggak boleh kayak gitu. Sikap kita harus rendah hati beneran, nggak boleh meninggi-ninggikan. Kalau udah kayak gini kan malu kita berdua nih sayang. Aku bukan cuma malu aja, aku juga takut. Aku tadi mikirnya sudah mau diseret tuh. Mana dia sudah pangkatnya tinggi banget tadi, ya kan? Iya sayang. Jangan-jangan mobil yang di depan itu adalah milik si Pak Bagas itu. Bisa jadi sayang. Aduh, nggak bisa tidur aku ini sayang. Udahlah, kamu nggak usah pikirin. Ya, ingat kalau misalnya ada acara lagi jangan suka ngerendahin temen. Ya kamu juga saling menyalahkan kayak gitu, gimana sih?